Salam sehat. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kita dalam keadaan sehat hingga saat ini, ya. Nah, kita akan melanjutkan materi kita mengenai dinamika penegakan hukum di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai lembaga-lembaga penegak hukum. Saya berharap kalian sudah mengerti mulai dari fungsi, wewenang, tugas lembaga-lembaga penegak hukum yang telah saya jelaskan di video Edmodo sebelumnya. Oke anak-anak, tolong diperhatikan video yang telah saya buat ini, diperhatikan dengan serius. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagian C, dinamika pelanggaran hukum. Nah, sebelum saya melanjutkan materi ini, minggu lalu kita telah mempelajari yaitu lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, ya, baik itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KY, ada KPK, ya, terus ada advokat pengacara, ada hakim. Nah, yang semuanya itu telah kita pelajari, baik itu mengenai peran, fungsi, wewenang, dan tugas lembaga penegak hukum tersebut. Saya berharap anak-anak dapat mengerti dari peran dan fungsi lembaga penegak hukum yang telah saya jelaskan minggu lalu. Nah, kalian pasti pernah mendengar peristiwa pembunuhan, perampokan, atau pelecehan yang terjadi di suatu daerah. Kalian juga tentu pernah melihat di televisi seorang pejabat negara yang ditangkap karena melakukan tindak korupsi. Ya, pembunuhan, perampokan, pelecehan yang merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Nah, apa sebenarnya pelanggaran hukum itu menurut kalian? Dan mengapa terjadi pelanggaran hukum? Nah, berikut saya akan menguraikan materi tersebut di dalam bagian C ini, yaitu mengenai dinamika pelanggaran hukum. Ya, jadi berbagai kasus pelanggaran hukum itu harus bisa kita pahami, dan juga kita dapat melaksanakan apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita agar tidak terjadi lagi yang namanya pelanggaran hukum tersebut. Ya, tolong diperhatikan anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi, pertama di lingkungan keluarga, ya, mengabaikan perintah orang tua. Banyak sekali dari kita yang sering abai terhadap perintah orang tua, ya, yang tidak mau mendengarkan kata-kata atau nasihat dari orang tua kita. Kita menganggap omongan orang tua kita itu adalah suatu bentuk yang membuat kita itu merasa berat dalam pelaksanaannya. Nah, sehingga kita menutup telinga, tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Padahal orang tua itu adalah yang harus kita hormati, ya, karena dia adalah orang yang lebih tua dari kita. Nah, lanjut lagi, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ya. Ini di dalam keluarga kita sendiri, janganlah kita melakukan hal-hal seperti ini. Justru kita harus saling menyayangi, menghargai
adik atau kakak kita. Ibadah tidak tepat waktu, ya, karena sering-sering mengundur waktu, sehingga ibadah ini pun sering telat kita melaksanakannya, ya, tidak tepat waktu, sering terlambat pergi ibadah. Menonton tayangan yang tidak beroleh ditonton oleh anak-anak. Nah, ini kalian sudah tahu lah ya, film-film dewasa yang bisa merusak generasi muda saat ini, karena dia masih pelajar, belum sewajarnya, belum sepantasnya, karena nanti akan merusak, ya, moral pada diri kalian. Nonton TV sampai larut malam, nah ini kalau bisa saya bilang, selain dalam mengganggu kesehatan kalian karena masih siswa, nanti bisa telat bangun untuk berangkat ke sekolah, bahkan nanti tidak fokus untuk belajar keesokan harinya. Bangun kesiangan, nah ini dia karena efek tidur terlalu malam, ya. Jadi kita harus bisa menjadwalkan aktivitas-aktivitas kita selagi kita itu masih siswa, masih pelajar. Nah, inilah kita lanjut di lingkungan sekolah. Mencontek ketika ulangan. Nah, ini perbuatan yang sering-sering terjadi di lingkungan sekolah, ya. Tolong hal ini jangan kita ulangi lagi. Lebih bagus kita mengerjakan itu adalah dari hasil daripada kita sendiri, walaupun nilainya rendah, itu tidak masalah, karena itu bisa menjadi suatu bentuk acuan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kesalahan kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi, ya, paham ya? Datang terlambat sekolah, jangan biasakan seperti ini. Datanglah kalau bisa sebelum atau tepat waktu, ya, jangan berpas-pasan berangkatnya, ya. Nanti lagi berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai ketentuan sekolah, ya. Banyak sekarang ini anak atau siswa yang sering berpakaian itu disengajanya terkadang dengan alasan ada bajunya basah, koyak, belum dicuci, padahal dia itu ingin sebenarnya itu menunjukkan suatu bentuk rasa tampil beda dari kawan-kawan yang lain. Nah, itu dia. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Kita harus menghargai jeripaya guru membuat materi pembelajaran yang telah dipersiapkannya jauh-jauh hari. Bukan gampang untuk menjadi guru anak-anak. Jadi kalian hargai, kalian perhatikan apa yang kami jelaskan, ya. Jangan pula kalian tidur mengganggu kawan kiri kanan, padahal kalian mati-matian untuk membersihkan materi itu agar kalian dapat memahaminya. Bolos mengikuti pelajaran. Nah, ini sayang sekali ya. Kita sebagai siswa, orang tua kita sudah membayar mahal-mahal uang sekolah kita, justru kita tidak masuk ke dalam proses belajar mengajar. Nah, kita harus sadar diri. Jangan penyesalan itu nanti datangnya pasti selalu terakhir. Lingkungan masyarakat. Nah, di sini adalah contoh-contohnya mangkir dari tugas ronda malam, ya, tidak ikut serta. Paham ya? Main hakim sendiri. Nah, ini dia perbuatan yang sangat tidak baik yang melanggar namanya tata hukum dalam suatu negara. Karena negara Indonesia adalah negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu telah dijelaskan di sana. Jadi semua apa itu ada permasalahan yang terjadi pada kehidupan kita, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja kita lihat, kita selesaikan secara hukum. Contohnya, misalnya ada maling di rumah kita. Apa yang kita lakukan? Kita bisa melapor atau menelepon pihak kepolisian atau tetangga atau RT RW. Jangan langsung kita main hakim sendiri, langsung menggeroyok atau memukuli. Kita tidak tahu terkadang apakah benar-benar dia itu, ya, melakukan perbuatan itu
karena keterbiasaan dia atau karena ada sesuatu hal atau modus ekonomi. Ya. Jadi jangan langsung kita main hakim sendiri. Ya, paling tidak bisa kita tangkap dulu sementara dan kita musyawarahkan dulu. Ya. Mengkonsumsi obat terlarang. Ya, sebagai siswa tolong dijauhi yang namanya obat-obat terlarang ini, karena obat-obatan terlarang ini sekarang lagi gencar-gencarnya masuk ke dalam dunia pendidikan yang dapat merusak generasi bangsa. Melakukan perjudian, nah ini dia. Di mata agama pun ini perbuatan yang sangat-sangat ya tidak baik, tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, karena ini selain bisa merusak ya rumah tangga, juga dapat merusak yang namanya sendi-sendi dalam lingkungan masyarakat. Membuang sampah sembarangan. Ya. Lanjut lagi. Melakukan perselisihan dengan tetangga. Usahakan kita dengan tetangga itu harus saling akur, karena tetangga itu itulah keluarga dekat kita yang akan pertama kali melihat kita, baik itu dalam kesusahan atau ada permasalahan lainnya. Pasti tetangga kita yang pertama kali mengunjungi kita, yang membantu kita. Berusaha untuk selalu berdamai, menjaga keharmonisan antar tetangga. Lanjut lagi. Di lingkungan bangsa negara, tidak memiliki KTP, tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan aksi teror, ya. Tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilu, ini paham semua lah ya, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Ya, contohnya demonstrasi anarkis yang tanpa kita sadari ternyata kita itu sudah merusak fasilitas kita sendiri. Fasilitas negara itu kan punya kita juga, itu kan hasil dari pajak-pajak rakyat. Sama aja kita merusak ya aset-aset kita tanpa kita sadari. Ya, orang demonstrasi yang anarkis merusak pagar-pagar dinas-dinas pemerintah, kantor-kantor pemerintahan, kantor DPR misalnya. Jangan kita lakukan seperti itu. Kita harus sadar. Ya. Melakukan tindak pidana. Kita lanjut lagi, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini telah dijelaskan ya di tabelnya, ada 4 jenis norma. Norma agama, yaitu pengertiannya petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Nah, contohnya itu beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sanksinya dosa. Kesusilaan, norma kesusilaan, pengertiannya pedoman pergaulan hidup bersumber dari hati nurani baik, buruk perbuatan. Contohnya berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya malu, ya, atau dipermalukan, merasa bersalah. Norma kesopanan, pengertiannya pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang tua, tidak berkata kasar. Sanksinya, ya, dicela, cemoohan, pengkucilan dalam pergaulan. Nah, norma hukum, pengertiannya pedoman hidup yang berselisih perintah dan larangan. Contohnya itu harus tertib, dilarang mencuri misalnya. Sanksinya sanksi yang tegas diberikan, baik itu penjara atau denda. Kita lanjut lagi, perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Di lingkungan keluarga, ya, sudah jelas mematuhi perintah orang tua. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga itu mengenai ya yang melanggarnya. Nah, kalau ini kebalikannya, yang mencerminkan ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga. Paham lah ya? Di lingkungan sekolah, menghormati kepala sekolah, guru, karyawan lainnya. Jadi tidak hanya guru saja di sekolah ini kita hormati, tetapi karyawan atau staf lainnya, contohnya Dharma Yuda yang lebih tua dari kita, tetap kita hormati. Apalagi ya pramu atau cleaning service, itu tetap kita hormati karena mereka lebih tua dari kita. Jangan karena masalah jabatan mereka, pekerjaan mereka, tidak, tapi ini masalah usia
ya, karena mereka bisa jadi contoh. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Oke, tidak mencontek ketika sedang ulangan. Memperhatikan penjelasan guru. Lanjut lagi. Di lingkungan masyarakat, nah, di sini menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Menghormati kita dan saling menjaga. Melaksanakan tugas ronda, ikut serta kegiatan kerja bakti, ya, membayar iuran tetangga. Terus di lingkungan bangsa negara, bersikap tertib ketika berlalu lintas, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut kegiatan pemilihan umum. Ya, paham ya, nggak perlu lagi saya jelaskan, itu lebih rinci tadi sudah saya jelaskan juga, ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Sebutkan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi, sanksi apa yang diberikan kepada masyarakat jika dia melakukan pelanggaran hukum? Ayo, saya berikan waktu 1 menit. Ya, tolong kalian simpan jawaban kalian. Ya, oke. Nah, sanksi apa kira-kira dari penjelasan tadi? Nah, ini dia, yaitu denda, penjara, dan hukum mati. Nah, karena mengenai kasus pelanggaran hukum itu sangat berat. Di norma hukum telah dijelaskan juga, ya. Ya. Jadi sanksinya itu adalah denda, penjara, dan hukum mati. Sampai di sini jelas anak-anak ya? Oke. Oke, demikianlah penjelasan Sir. Oke anak-anak, demikianlah materi kita saat ini yang telah saya sampaikan pada video pembelajaran yang barusan kalian tonton. Saya berharap kalian mengerti apa yang telah saya sampaikan. Bagi anak-anak yang belum paham silakan hubungi saya. Ya, seperti biasa mengenai tugas, ya tolong dikerjakan dengan serius dan tulisan yang rapi dan tepat waktu dalam pengumpulannya. Dan jangan lupa minggu depan jadwal kita untuk small test. Tolong direview ulang lagi materi kita di bab 2 ini. Ya anak-anak. Oke. Terima kasih. Bye.